pendiri grup Mayapada dan Tahir Foundation, yakni Dato Sri Tahir, baru saja melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ardi, membahas rencana pembukaan Museum Budaya, Sains dan Teknologi di Kota Solo dalam waktu dekat. Museum megah ini akan dilengkapi dengan koleksi benda antariksa, benda purbakala, dan berbagai fasilitas menarik lainnya. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat perkembangan terbaru Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo. Digadang-gadang akan menjadi museum budaya, sains dan teknologi terbesar se-Jawa Tengah. Dibangun di atas lahan seluas 5 hektar di kawasan Pendaringan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo dipersiapkan untuk menciptakan generasi unggul di masa depan. Dilengkapi dengan Museum Budaya, Museum Ilmu Pengetahuan Dasar, Museum Ilmu Pengetahuan Alam, Museum Teknologi, Museum Astronomi dan Antariksa, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan tahap 1 kini telah selesai dan sedang menunggu resmi dibuka untuk umum. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo menjelang dibuka untuk umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Oke teman-teman, hari ini Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan melihat progres terbaru pembangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi Bengawan Solo. Nah, di sebelah kanan ini adalah SPBU Pendaringan. Ini kita berada di sekitaran kampus ISI Surakarta ya teman-teman. Dan untuk lokasi pembangunan museumnya ada di sebelah kanan sini. Nah, ini sudah terlihat sangat megah sekali, meskipun masih tertutup oleh pagar berupa seng. Namun museum ini dikabarkan akan buka dalam waktu dekat. Kemarin juga sudah dikunjungi Dato Sri Tahir ya teman-teman, yang merupakan penghibah dana pembangunan museum ini. Kita tengok dari sini sebentar ya. Kita berhenti dulu sebentar. Seperti ini teman-teman kondisinya. Sekilas bentuknya seperti kapal ya kalau dilihat dari bawah sini. Itu masih ada tower crane di bagian ujung sana. Oke, sayang sekali ini banyak coretan ilegal atau aksi vandalisme ya. Kita bergeser lagi teman-teman ke sebelah barat ya. Nah, ini tidak boleh lewat sini, harus lewat lampu merah sana. Harus tertib berlalu lintas. Di depan itu adalah SMK Warga Kota Surakarta. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Pendaringan. Nah, di sebelah kiri ini ada Gedung Damkar Solo. Nih. Dan di sampingnya lagi ada Gedung Satpol PP Kota Solo yang warna hijau ini. Nah, ini. Kita belok ke kanan sini. Ini ada tulisan Pendaringan. Nah, seperti
ini teman-teman, jika dilihat dari samping ya. Ini yang sedang pembangunan, sedangkan ini yang sudah selesai. Wah, megah sekali nih. Ada tulisan Nusaraya Cipta, General Kontraktor. Di kontraktornya adalah Nusaraya Cipta atau NRC. Ini ya, masih ditutup oleh pagar juga yang di bagian samping sini. Ini cukup tinggi nih timbunan tanahnya atau urukan tanahnya. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Progres terbaru pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi di Kota Solo. Nah, itu teman-teman, lokasinya di kawasan Pedaringan. Kemudian di depan ini adalah Jalan Ki Hajar Dewantara. Lokasi dari museum ini tepat berada di sebelah utara dari Jalan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah bangunan Damkar dan juga Satpol PP yang sudah kita tengok juga dari video darat tadi. Berjejer ya teman-teman. Nah ini. Dan berada tidak jauh dari museumnya. Ini agak backlight ya karena melawan cahaya. Oke, kita maju lagi melihat kondisinya dari dekat. Di bagian depan terlihat ya ada dom atau kubah. Nah, ini adalah bagian kubah yang sudah selesai dilakukan pembangunan. Sehingga dalam waktu dekat untuk yang di bagian depan ini akan segera dibuka untuk umum. Soft opening ya teman-teman, atau pembukaan lembut. Nah ini ya, kalau dari bawah tadi seperti kapal ya bentuknya, kalau dari atas seperti ini teman-teman. Nah, ternyata di atas ini juga ada semacam kacanya, atapnya berupa kaca ini. Memang desain ini dibuat sangat modern. Lokasinya ini berada di atas lahan seluas kurang lebih 5 hektar ya teman-teman. Nah seperti ini kondisi terbarunya. Ini masih ada tower crane karena pembangunannya juga masih terus berlanjut, tepatnya yang di bagian timur dan di bagian utara sana. Dan lokasi dari museum ini juga tidak jauh dari Solo Technopark. Nah, yang warna biru itu adalah Solo Technopark serta Taman Cerdas atau Taman Insinyur Soekarno-Hatta di kawasan Jebres. Kemudian tepat di samping dari Solo Technopark ini juga ada Rumah Sakit Emirates Indonesia. Nah, rumah sakit ini dibangun dana hibah dari Uni Emirat Arab ya teman-teman. Sudah selesai juga pembangunannya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah deretan kampus ISI Surakarta dan juga kampus UNS. Jadi pemilihan lokasi dari pembangunan museum ini berada di lokasi pendidikan. Sini juga terlihat ya ada untuk ruang terbuka hijaunya cukup luas. Rerumputannya sudah semakin menghijau. Dan ini adalah kondisi di bagian halaman depannya. Keren ya untuk desainnya ini. Museum ini dibangun menggunakan dana hibah dari Tahir Foundation, yakni Dato Sri Tahir yang merupakan CEO Grup Mayapada. Dibangun kurang lebih sekitar 400 hingga 600 miliar rupiah. Nantinya akan memiliki banyak sekali ruang-ruang untuk pembelajaran, mulai dari ruang untuk seni budaya, ilmu sains, teknologi, bahkan untuk ilmu manusia purba juga ada teman-teman. Komplit sekali. Di bawah ini terlihat ya, dipenuhi kaca untuk desainnya yang di bagian bawah sini. Nah, sedangkan yang sedang tahap pembangunan ada di sebelah utara. Kita menuju ke sisi utara. Jika dilihat dari desainnya, museum ini terdiri dari
5 dom atau kubah. Yang 1 sudah selesai dan yang 4 lagi sedang dalam tahap pembangunan. Progres konstruksinya seperti ini teman-teman. Tinggal pada bagian atapnya. Menurut informasi yang saya dapatkan terkait peresmian museum ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2025 mendatang, atau 2 bulan lagi ya. Nah, kemungkinan peresmian museum ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kemungkinan ya teman-teman. Karena akan sangat spesial ketika diresmikan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, semoga pembangunan museum ini selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek pembangunan ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.